Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Sholatan tubaliguna biha hajabatikal haram wa ziyarata qabri nabika alaihi salatu wassalam. Fi lutfin wa fiatin wa salamatin wa bukil marab wa alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Pemirsa Mudharaman rahimakumullah, alhamdulillah kita ditakdir lagi dan ditakdir berjumpa kembali ya. Di episode kali ini kita akan nyoba bahas mengenai perlengkapan ibadah haji. Jadi pemirsa ini setia Mudharaman ini terlepas Anda mau berangkat haji atau tidak atau belum, ya Allah, tempo hari di Pandaan saya makan itu. Ustadz yang biasa di MHTV ya, oh iya makasih, alhamdulillah. Ini setengah nyurpe berarti ada ratingnya ini. Saya mampir di Lawang sholat tohor, kemudian ada pakai Mercy, wah ada merah-merah suami istri. Yang biasa di MH, oh iya. Makasih kartu nama ya, enggak tak kasih duit ya men. Makasih dilihat ya Allah. Alhamdulillah ternyata ini animonya besar sekali ya Allah. Ada juga kata istri saya, ini yang ya biasa yang di TV ya, kartu namanya daro. Alhamdulillah. Seneng nih Mas gak dikek duit yang padha kangge duit. Baik, kita bahas yang perlengkapan ibadah haji. Ini semoga saja manfaat, terutama ini yang mau berangkat dicicil, memang belum pelunasan, semoga saja ini minggu depan ini pelunasan. Kalau tahun kemarin itu 10 Juli sampai 9 Agustus di gelombang pertama, sekarang molor. Tahun kemarin katanya molor Pilpres, sekarang molor apa lagi? Masih digodok Komisi 8 dengan DPR RI Komisi 8 dengan Pak Menteri Stafnya. Enggak ngerti godok suwe ini. Padahal jengevi godok mie diluk tok. Emang saya itu pemirsa sakno tak sebut nonake ini sik muncul. Itu tadi dicicil, enggak apa-apa, enggak usah khawatir. Kemudian enggak berangkat, tenang saja, tenang. Makanya divaksin, sholat hajat, tasbih. Dicicil diantaranya sudah mulai pasporing. Kemis itu awal untuk Surabaya di imigrasi Waru itu sudah mulai difoto, itu nggak usah gopo. Kebetulan kami sudah selesai, nggak usah gopo, suami istri terpisah harinya nggak usah gopo. Budal ya Allah, eling arek cilik ya malum ya kaji pertama gopo, makanya keberadaan KBH itu bukan hanya mimpin ibadah, menenangkan jamaah, tenang, bareng-bareng. Itu tadi. Jadi kalau belum, apalagi kemudian Surabaya khususnya, ini koordinasi dengan Departemen Agama yang berubah jadi Kementerian Agama. Apalagi kemudian di daerah Jawa Timur, ini koordinasi dengan Kementerian Agama setempat, Kabupaten Kota Madya, sudah enggak ngisi form untuk pengajuan pasporing itu. Nah, itu supaya apa? Jangan kemudian pasif, wis bayar babal, jangan begitu. Kita berusaha kooperatif, kita berusaha responsif, kita berusaha silaturahmi, mendulang pahala, jangan merasa bayar. Ayo diangen-angen, apakah ketika kita dulu sekolah SD bayar, terus kemudian semena-mena pada gurunya, kepada instansinya, enggak, sampai sekolah apapun. Apa enggak bayar, apakah kita di terminal bayar 100 rupiah, enggak ada, sorry, 500 rupiah, 1.000 rupiah, buang hajat dan sebagainya, kemudian semena-mena, ya biasa baik, berusaha baik dimanapun habitatnya. Apalagi ini haji, jangan kemudian gampang-gampang emosi, divaksin rohani, ya Allah. Ada jamaah itu ada yang tenang, hati sudah kelihatan. Karena apa? KBH-nya sudah ngajarin sholat sunahnya yang banyak, Tuhannya, hajat, tasbih, sehingga lebih tenang itu. Apalagi perlengkapan berikutnya, jadi yang belum tadi ya koordinasi ya dengan kementerian setempat, itu untuk paspor, karena Surabaya Kamis kemarin sudah mulai difoto, itu kan belum tenang.
ini masih lama. Kemudian ya siapkan mental, rohani, ibadahnya ini, apalagi kemarin sudah kita bahas mengenai Sya'ban menjelang Ramadan, ibadah maksimal, lebih tenang, kesempatan emas. Perlengkapan yang lain yang tidak kalah penting biasanya ihram. Itu juga jangan gopoh, ya Allah. Kamilan yang dari tandas itu sudah dapat ikram, durung pelunasan. Ya mungkin karena yang bersangkutan itu nasabah prioritas. Mungkin yang bersangkutan Wakapolsek. Sehingga oleh petugas banknya pas ada barang dikasih ikram. Bagi Abah Yudi, Bajenta jangan bersedih hati nanti ketika pelunasan. Biasanya setelah ngelunasi oleh bank dikasih ikram, nggak usah kopo. Toh dari KBH itu semuanya sudah, khususnya KBH pesawat sudah dikasih ikram. Masih ono sing durung bayar blas rek, cek nemen. Ono sing DP ya mana sing ping 16. Itu sudah dikasih, maka ono KBMI prakteknya sudah 3 kali di asrama haji dari 16 manasik itu tadi, ya Allah. Kasih ikram. Kalaupun kemudian dikasih oleh bank pelunasan, alhamdulillah. Memang secara umum ikhram itu perlu 2 setel. Kalau laki-laki berarti 1 setel itu 2 potong. Yang 1 untuk sarung, yang 1 untuk kemudian atasannya. Jangan lupa beli sabuk. Nggak dikasih sabuk. Melorot. Iya lek putih ning Pak Darmadi, Mas Awan ngono. Mas Tasan. Kakek Mas Tasan nanti rek. Mas Gesi gak tau ketok yang ketok saiki batang hidung nyari ini. Oh wis wireng iki Pak Haji Mustofa ngene coba. Medeni rek. Oh keren. Pakai sabuk. Jangan pakai itu apa jenenge tali rapi yang ngisin-ngisin gaji kayak lah tali rapi. Beli sabuk ada yang 30.000, ada yang Singapura 60.000, yang murah 30.000. Kadang-kadang jamaah ini ya Allah tegang, panik, dinikmati aja, makanya divaksin rohani, gak usah kopo. Karena pengeluaran banyak, rutinitasnya banyak. Ya Allah, belum pelunasan, beli enggak apa-apa, enggak masalah. Insya Allah diganti oleh Allah lebih banyak, lebih barokah secepatnya. Ini kadang-kadang ada juga yang lungsur itu, ya Allah. Tempo hari ada jamaah yang ke rumah itu, ingat ya, itu dulu dikasih apa. Oke, jangan berdusta agar Allah tidak sampai melaknat. Jika Anda ingin umrah plus Malaysia, ya tentu gabung Thayyibah Pesawat. Atur nuhun pemirsa, awewek lalaki masih setia mendengarkan, menyaksikan Mutiara Iman, khususnya Mas Grenda, Sri Bisma. Puase, salam ngalang-alek Ustadz, pantes apa. Baik pemirsa, kita masih bahas mengenai perlengkapan ibadah haji. Setelah ikram jangan lupa sabuknya itu. Beli enggak apa-apa. Memang pernah ada jamaah itu, ya Allah masih ingat kepada saya. Tempo hari ke rumah Abah Salim sama Bu Haji Kasmiatun. Ustadz saya dulu itu 2004, 2003. Itu enggak punya sabuk sampean kasih, sabuk sampean yang lama. Marono nang duit jerono no kricik real, setengah real. Saya gak ono, Bah. Ono saiki apa sak realan, 5 realan. Ya Allah. Seeling wong alhamdulillah, ya Allah. Akhirnya apa? Gawakno brownies loro. Matur suwun. Sing sering-sering ae ono rezeki, ya Allah. Soalnya jamaah tak badhe iki golek mari ono sing jambatan. Dagangane sepi, kemudian anake lunga, gak pamit. Beritane gak enak, dilungkasi pasti ono tamu, insyaallah sing nyenengno ya. Akhirnya temen, dung. Wah, kula, ya Allah, wis suwe gak tau moro, Pak. Biasanya itu, biasa hidup itu ono siang, ono malam. Ono rendeng, ono ketiga, nyekel duwe gak nyekel duwe. Ono tamu sing nyenengno sing nyusano.
Itu beli enggak apa-apa, ada yang 30.000 yang biasa lokal itu, ada yang Singapura 60.000. Nah, itu enggak apa-apa beli. Aja sithik-sithik ngelungsur. Kebetulan aja itu tak kasih, memang tak kasih. Ada juga yang bersangkutan juga kemudian berantai beribadah, apa itu? Tetangganya. Ada yang titip hulek-hulek itu. Hulek-hulek, ya Allah, apa itu? Telenan. Tempo hari bilang itu Baji Salim, bah itu loh bahasa mangan sampai sambal nang Mekah itu, tak sambal no ini, hulek-huleknya ini, orangnya ini, sekarang mau daftar haji. Ya Allah, setelah 7 tahun, 6 tahun akhirnya hulek-hulek sudah berangkat ke sana, orangnya mau berangkat ke sana. Ya itu, ya tentu daftar, tempo hari sudah, itu sudah foto, sudah dapat nomor porsi dan sebagainya. Kemudian diantaranya lagi sepatu sandal, jadi ke sana, ini juga ada jamaah yang rajin pakai sepatu. Enggak apa-apa, cuma kalau perjalanan ke toilet itu kurang enak, kurang nyaman pakai sandal. Ada juga rajin pakai sepatu ke Laut Mahira, tapi ya nggak mungkin 7 jam itu nggak ke kamar mandi. Pakai sandal. Jadi ada jamaah, enaknya ya sepatu sandal, sandal jepit. Jadi bawa dua-duanya, satu sisi santai bisa, resmi bisa. Itu. Kalau pakai rajin sepatu ya monggo, pemirsa sekalian enggak usah diperdebatkan, tergantung orangnya. Memang ada orang tuh rajin gitu ya. Tapi ada juga yang pakai sandal. Saya dulu pakai sepatu mburi-mburi nggak sandal. Kemudian itu kain ikhram warna putih yang sunnah, sabuk haji, sepatu sandal atau sandal jepit. Bagi yang wanita ini baju ikhram warna putih, minimal 2 setel. Sebab apa? Pertanyaannya, tanggal 8 Dzulhijjah itu sore pakai, tanggal 9, kemudian tanggal 10, sekitar 2 hari setengah, 3 malam, 2 hari barangkali gitu. Itu loh, ganti enggak, apa enggak ganti. Sementara biasanya hanya dari KBA dapat, dari bank biasanya ngasih mukena bagi yang perempuan. Tapi untungnya sudah beberapa tahun belakangan ini, sudah trendy pengajian-pengajian pakai putih-putih. Di mana-mana pakai putih-putih itu dipakai, tinggal pakai beli kaos tangan, kaos kaki. Kaos kakinya putih, delamaannya itu kalau kaji ini itu suka yang hitam, sebab apa? Delamanya hitam tapi tetap dari atas putih, kemudian ada jari-jarinya gini ya, untuk sandal enak. Sehingga apa? Nah, satu sisi dapat susunan putih, tapi delamaannya itu apa? Itu alasnya itu hitam, sehingga kena debu nggak gampang kok kotor. Kemudian penunjang yang lain, kaos dalam bersaku wanita. Jadi kaos dalamnya itu ada sakunya, gendekek duit rea. Bagi yang laki-laki juga punya itu. Cuma ketika pakaian ikhram dilepas itu. Kalau wanita enak tambah hangat, di dalamnya ada 1 real, 5 real, yang lengkap. Enggak apa-apa, jangan dibawa semuanya pemirsa, ya Allah. Saya baca itu ya di majalah, di koran, sana itu cerita jamaah haji Asia Tenggara. Jadi Indonesia, khususnya Malaysia itu ada berita, jadi terjemahan bahasa Indonesia. Ya Allah, baru 1-2 hari hilang sekian juta, di atas 10 juta, itu kasihan. Makanya uangnya itu jangan ditaruh di satu titik. Di koper dikunci, di tenteng dikunci, dibawa. Itu kalau sudah sampai sana, kalau dari tanah air jangan ditaruh di koper. Nanti apa itu? Pakai estri, iman kuat. Imron sih nggak kuat jadi ini. Itu jadi dibawa ngalor idul ketika berangkat, tapi sampai sana mau ke masjid jangan dibawa semua uangnya. Kaos kaki tadi, sepatu sandal, baru sehari-hari hem lengan panjang itu boleh. Apalagi tahun ini katanya seragamnya batik, cuma belum dapat ini. Yang pakai ya ini dari Danar Hati nih. Makasih Danar Hati. Sampean baik deh. Tapi lebih baik lagi kalau master control dibikinkan satu-satu. lumayan kena foto. Nek shooting ya. Itu tadi, kemudian hemnya kalau kemudian enaknya juga, atau seyogyanya itu yang polos, itu sehingga kalau sholat nggak mengganggu. Sebab kalau warna-warni itu makruh hukumnya. Yang sunnah, yang polos, itu supaya yang di belakangnya nggak merasa terganggu. Kemudian baju takwa, celana panjang, sarung, kemudian peci atau kopiah,
Tidak apa-apa, yang tidak terbiasa juga tidak apa-apa. Atau beli di sana, surban. Nah, ini kalau pesawat, ini surbannya warnanya hijau, itu merangkap sebagai slayer. Nah, satu sisi slayer, satu sisi surban. Ini juga bisa, seandainya dingin, diubet-ubet di gulunya, sehingga jadi sal. Kemudian kedinginan dilebarkan, jadi sajadah. Ada no diundang tonggone bancaan gak nggawa tas kresek nek ada berkat ya Mbak no. Wajahnya ganteng memikat, tampan rupawan. Ajak ketua pesawat jika Anda ingin makan-makan. Syukuran pemirsa masih setia mendengarkan, menyaksikan Mutareman. Kita lanjutkan mengenai perlengkapan ibadah haji. Tadi sudah ya, laki, perempuan, kemudian laki-laki, baju sehari-hari. Baju sehari-hari wanita ini busana muslimah pemirsa. Di antaranya baju lengan panjang, celana panjang, daster panjang, rok panjang. Jangan daster yang ndukure ndukure dengkul itu jangan dibawa itu. Sebab sekalipun di kamar, kadang-kadang sekamar isi 4, isi 6, isi 8, berarti ada 4 pasang. Ya beli yang landung, yang menutupi tumit, itu berapa? 40.000 dapat ya? Nah, murah itu. Nah, 55 juga ada, 60.000 ada. Ya Allah, kadang-kadang ada daster itu, gak sepiro panjang, cekak, nyelinting, ya Allah. Kemudian rambutnya berambat. Itu tolong daster zaman Mojopahit jangan dibawa. Tuku ini zaman Gestapo 3 gowo. Itu kasihan tuh yang memandang matanya beli. Ya memang tidak mesti mahal, tidak mesti baru. Tapi seyogyanya yang islami, yang muslimah. Jangan sampai diterakin orang sana, haram, haji haram. Karena apa? Roknya pendek itu tadi. Beli enggak apa-apa, murah, meriah itu. Kemudian apalagi di sana ada daster juga, jubah. Itu enak sih gawe loro gawe, beli di sana. Ada yang 35 real, ada yang 40 real, ada yang 60 real. Tergantung apa itu bordirannya, lek bordirannya wakai biasanya larang itu. Kemudian jangan lupa bawa ruko atau mukena, celana atau training, ya, sajadah. Sebab apa? Tidak mesti kita dapat pas ada karpetnya sehingga tidak terlalu dingin. Kalau pas kemudian langsung marmer. Bawa jilbab yang praktis sehingga kalau kodong kadang-kadang makainya kan ini jilbab langsung pakai serut cepat sehingga di kamar ketika ada keperluan gerak cepat. Tidak terlalu bertele-tele. Sekarang sudah umumnya jilbabnya itu yang sudah tinggal pakai, tinggal ngepaskan. Kemudian kaos kaki tadi dilebihkan karena diantaranya ketika ke masjid itu melindungi gesekan kaki dengan sandal. Sehingga bawa kaos kaki supaya nggak gampang lecet, nggak gampang pecah. Itu kemudian apalagi sepatu atau sepatu sandal tadi. Ada sepatu haji putih-putih boleh pakai kalau perempuan. Kosmetik jangan berlebihan pemirsa. Kalaupun bawa untuk bobo, wajar, jangan di sana ya Allah menor ya, ada jamaah itu pernah ya Allah menor. Jamaah itu yang lanang-lanang gak nggawa bojo ada nang rasan-rasan sidik ya sidik tetap rasan-rasan Pak, tonton, kata nang maju tanda pedes. Gak usah menor-menor, apalagi ya Allah, seru, jelirit. Katanya masjid, gak usah ngejreng-ngejreng. Ya memang namanya orang, selera, ya Allah. Cuma seyogyanya apa? Kalau enggak
berlebihan ketika wudhu, tenang. Engkau mari wudhu, lo hilang kabeh atau berubah atau menancap dan sebagainya. Sehingga ketika membasuh wajah itu tidak seberapa sempurna. Yang enak yang sedang-sedang saja. Kalaupun dikasih buburan ya, yang sedang-sedang saja, nggak usah kemudian. Ya Allah. Itu tadi. Kemudian apa itu? Yang untuk gap klop apa itu? Yang untuk bibir, yang apa itu? Ya itulah. Itu ya sih ngono lah gampangane. Aku dhewe gak gelem tigaeni bojoku. Mau gare mengkilat. Apa tadi namanya? Klip gelas. Ya sih ngono lah gampang. Itu biasanya sebenarnya bagus untuk apa supaya nggak pecah-pecah. Nah, saya paling suka pakai madu. Soalnya gak sepiro pantes, nggak mengkilat. Iku lanang. Itu aja kalau keluar selesai taping sama istri jangan lupa di mobil ndang dilapi. Nggak mudun tuku bakso loh. Iku Ustaz kok pupuran gak ngerti mari taping. Kemudian apalagi perlengkapan yang lain yang seyogyanya dibawa, obat-obatan pemirsa, obat-obatan sehari-hari, obat batuk, obat influenza, yang cocok, itu yang cocok yang biasanya apa tadi, tahu sampean semua, yang ibu-ibu obat pencegah haid, itu macam-macam mereknya, itu terserah sampean cocok yang mana, tapi yang jelas kalau minum obat pencegah haid itu yang disiplin waktunya, pas jamnya dicocokkan. Di tanah air ini dengan di tanah suci selisih 4 jam. Dicocokkan, kadang-kadang jamaah itu tanya, "Dok gimana ini sudah saya minum, kok tetap kemudian?" Ya Allah, apa itu tetap haid? Ya harus jujur, kadang-kadang kita minum obat itu nggak bisa disiplin. Jangankan obat yang pencegah haid, saya aja minum suplemen, kadang-kadang ngombe, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang ngombe, kadang-kadang enggak. Kemudian eling, katene TP ngombe suplemen. Suplemen mbok mereke Kabul Mustafa. Itu aja enggak disiplin, seyogyanya disiplin minum vitamin C, arek cilik. Kadang-kadang ngono. Ya enggak apa-apa, sesuatu yang positif ketika di tanah suci. Sebab apa? Suhu iklim di sana dengan sini beda, yang di sana kurang bersahabat. Kalau di sini sak panas-panas Surabaya Jawa Timur wis biasa, tapi di sana ya Allah kalau siang terlalu panas. Kalau siang terlalu panas. Kalau malam itu ya Allah dingin. Mau subuh subhanallah. Kalau saya biasanya di samping sayur yang merangkap jadi apa itu tadi bisa jadi sal, bisa jadi mengurangi dingin. Ini kaos oblongnya itu yang ada kaos sakunya itu saya rangkepi entah 3 entah 4 itu enggak seberapa dingin itu ya Allah. Ada jamaah itu pakai jaket kulit itu ya Allah. Katene ning tinju ketok motone tok ya. Ditutupi nggak masker kademen katuan itu ya Allah. Ya, itu berusaha disiapkan jangan sampai kemudian kita di sana sekalipun ya Amit ya. Di sana sebenarnya ada perlengkapan ini. Cuma terlalu mengeluarkan real itu eman krusnya. Kalau kemudian beli dari sini mengurangi apa living cost karena krusnya itu. Ya Allah, bawa krim supaya apa? Gak gampang bersisik. Airnya di sana itu harus hasil sulingan, yang untuk di toilet itu hasil sulingan dari laut kemudian disuling. Tapi bagi minum ya zam-zam, ya tentu karena bersisik tadi supaya enggak lecet itu dikasih krim. Mau tidur juga gitu, sarannya dokter itu kakinya dikasih krim kemudian dikepada tas kresek. Jamaah itu guyu, pernah lihat saya tidur, kemudian kaki saya dikasih krim sama istri, kemudian dibungkus tas kresek. Iku sarane dokter, cek lembab, gak sampai pecah-pecah, ngono guyu. Lah apa ya apa iki sarane dokter lali ya. Manasik bolak-balik, ndak apa-apa. Sekalipun korona tubuhnya berat itu karena jalan tadi ya tetap kaki itu pecah-pecah pemirsa sekalian. Makanya mulai sekarang perlengkapannya disiapkan termasuk suplemen tadi yang saya cerita. Jangan meremehkan, kemudian ada teman yang lain.
Kalau saya biasanya enggak berlebihan dimana sama istri dibawakan madu. Madu. Kemarin tuh beli sana di Bin Dawud Aziziyah. Enggak apa-apa, ya Allah. Anjane tuku madu yang paling murah. Kok menggumpal ini akhirnya diocok-ocok. Anjane tuku sing senengane ndolek sing murah. Cuma madu. Baik, Badik Danar Hadi, outletnya Jalan Diponegoro. Lek sampean kepingin ke Tanah Suci, silakan hubungi kulo. Syukuran pemirsa, masih setia mendengarkan, menyaksikan Mutaraman. Baik, di segmen ini kita sampai juga di segmen menjawab beberapa pertanyaan yang banyak. Semoga saja ini yang begitu antusias bertanya diganti oleh Allah rezekinya yang banyak. Bagaimanapun ini perlu pulsa. Dari 085733223 sekian. Benarkah apa yang kita perbuat sehari-hari akan mendapat balasan di Tanah Suci? Jadi pemirsa, yang jelas perbuatan itu mendapat balasan itu nanti di akhirat. Bahkan di alam barzah dapat. Bahkan di tanah air, jangan ke Tanah Suci itu dapat balasan. Baik kadang-kadang dapat balasan baik. Jelek itu dapat balasan jelek. Termasuk kemarin, itu hari Kamis. Itu di mobil ada roti, ada nasi, ayam chicken. Ya Allah. Tempo hari sudah di mobil, mau berangkat, istri saya datang. Belum dikasihkan sama yang mau dikasih itu. Ternyata oleh Allah dibalas pemirsa, ya Allah. Makasih Bu Hasyenda dikasih ayam panggang. Diurupit pangan aku dikasih roti. Jangankan di Tanah Suci, jangankan di alam barzah, di akhirat, di tanah air, kadang-kadang sudah